Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Ichigo dan saya bersama saya apa? Ini Itu 1 sampai 3, 1 2. let's see. Oh ya, Apa? Cepat Pak, udah 30 menit orang nunggu anjing. saya 30 menit, 30 detik orang nunggu. saya Takemichin. Anjing Takemichin. Jadi hari ini saya mau bahas Genjutsu no Yusei episode 2. Episode 2 nggak terlalu banyak penting lah ya. Dia ngurusin dana bansos. Karena udah jadi raja, jadi berkuasa, dia yang rekrut. Belum, itu episode 3. Setiga itu baru ini tadi kok, si pekerja-pekerja tadi, bakat-bakat tadi. Belum, berarti belum. Udah itu. Belum episode 2 itu. Dia ini mempekerjakan orang-orang yang nggak guna itu. Pekerjaan kerja. Ya, itu maksudku. Itu bukan Jadi memperkerjakan orang-orang yang tidak berguna. orang-orang yang tidak berguna dan Yang nganggur. Dan apa? Dan apa? Dan si siapa sih ceweknya itu, lupa Bang. Lagi tidur ya, jadi diselimuti, anjay diselimuti. Nggak ada diselimutin. Ada, itu di awal-awal episode. Cuma dilihat, Bang. Dilihat, diselimutin. Nggak ada diselimutin. Dilihat, dicium, Parah. Kebangun terus kan, karena kebangun terus dia ngajak si ceweknya itu tuh jalan-jalan mencari kitab suci. Anjay. Enggak. Jalan-jalan terus ditunjuk pas jalan tuh dia ngobrol terus ya mulai terjalin hubungan mesra. Hubungan mesra. Jalan terus ke jalannya itu ke ladang. Terus nggak, di ladangnya itu kapas kan? Ladang kapas. Jadi ladang kapas tuh gede bang. Wah anjir, aku langsung mikir, wah anjir ngapain nanam kapas gitu kan? Ngapain nanam kapas? Udah tahu krisis pangan gitu kan? Dan ya memang pada akhirnya memang obrolannya ke situ. Terus udah ngobrol, oh iya kata, kenapa nggak dijual aja terus terus dibeliin beras gitu kan? Nah masalahnya adalah katanya kalau misalnya satu negara itu fokusnya cuman satu gitu kan, jadi kalau misalnya harga kapasnya turun langsung bubar kayak, oh jadi ini kayak harga minyak gitu, kayak kalau di dunia Asia itu harga minyak yang di Venezuela itu kan sampai inflasi gede-gedean itu karena harga minyak turun. Nah, jadi kayak gitu ceritanya tuh. Epic juga kan. Jadi ya, kalau misalnya gitu ya memang harus diganti jadi ladang beras. Ya mau gimana lagi. Tapi yang dijelaskan di situ ya, katanya kalau misalnya memang mau dijadiin ladang beras memang nggak mudah ya, karena memang butuh waktu. Dan ya kalau misalnya mau kayak gitu, ya setidaknya aku ngajak kamu, ya si cewek itu siapa sih namanya? Inorin. Mbak Inorin. Apa? Inorin beneran tuh? Inorin Minase. Kan Inorin Minase. Nah, terus diajaknya katanya ya setidaknya kamu tahu lah keadaan negara ini kayak gimana. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya saya udah nggak ada gitu kan, karena ya apa yang nggak entet Pak? Dia kan nggak berniat untuk menjadi raja gitu, dia kan berniat kan setahun 2 tahun dana bansos selesai, iblis selesai, dia pensiun atau ngapain kek, atau pindah kalau misalnya bisa pulang ya pulang. Jadi ya gitu rencana itu katanya. Terus ya dari situ kayak ceweknya tuh wah ternyata cowoknya pinter ternyata. Wah ini harus jadi raja deh, aku nggak bisa kalau misalnya aku sendiri aja gitu kan katanya. Gitu. Nah terus pas di situ, nah ini yang part 2-nya ini baru ngerekrut. Wah, aku cuma bilang mempekerjakan orang-orang yang tidak berguna. Kenapa kamu ngambil kayak episode 3? Lah kamu yang rekrut itu pertama kamu bilang tadi anjing. Itu bukan kerja. Ya, jadi ngerekrut. Terus katanya, terus yang ditanya gitu kan, di sini kalau misalnya mau ngerekrut gimana katanya?
ya ujian nasional katanya. Laporin tindakan kekerasan nanti. Jangan bang, Videonya kekerasan. jangan bang, nanti video saja kena take down bang. Nanti selesai kena take down. Nah, Baru deh. nah, dia bilang kalau misalnya harus mau ngerekrut ini kekurangan orang, STM. kekurangan orang pak, SDM. pekerja pak, bukan SDM. Bener dong. Dia no Ini kekurangan orang, bukan SDM. Bener kan? Nah, jadi kekurangan orang. Nah, katanya ya harus ngerekrut ini. Biasanya kalau kerajaan rekrutnya gimana? Katanya ngerekrut ya ujian nasional sih. Tapi literasi warga berapa persen? 70%. Yang bisa nulis 30%. Lah. Kan kamu menghilangkan 70% bakat terpendam gitu. Ya, jadi ini udah nggak bisa lagi kalau misalnya UN kayak gini. Dia udah nggak efektif katanya. Jadi caranya adalah kita pakai cara Cao. Anjay, ngambil referensi dari Three Kingdom. iya, ngambil referensi dari Three Kingdom katanya. Oh, dari situ aku kan sebagai fans Liu Bei, kok Cao gitu. Aku langsung kok Cao gitu kan. Tapi ya pas dijelasin ternyata Cao itu orangnya meritokrasi juga ternyata. Jadi ya bagus. Keren. Iya, bagus. Berarti memang Three Kingdom itu Sudah emang Cao tuh. saya fans Liu Bei, Pak. Lah, saya suka strategi dari Cao itu. Ya, dia cerdas cuy. Nah, jadi dijelasin juga dari katanya ya kita harus meritokrasi gitu kan. Nah, meritokrasi itu kayak gimana ya? Jadi ini adalah strategi yang paling saya suka yang dipakai oleh Nobunaga, Hideyoshi, sama Cao juga sih, sama Cao. Indonesia nggak ada meritokrasi ya. Ada penjelasan meritokrasi. Kalian bisa lihat video Inspect History, itu ada meritokrasinya. Apa ya? Ya adalah kali aku nggak mau bahas itu. Nah, jadi karena ya jadi gitu katanya. Ya ada cara nggak? Oh ya sebelum itu ada cara nggak kalau misalnya ngehubungin langsung satu negara gitu kan? Oh ada caranya, pakai sihir kata sihir ini. Ya sihir ini. Nah, ngomong-ngomong soal sihir, sebelum ngerekrut dia ternyata dia kan Yusha. Kata menterinya itu Yusha itu seharusnya ada sihir gitu kan. Jadi coba dulu tes sihir. Ternyata dia bisa sihir ternyata. Sihirnya itu bisa ngasih pikiran ke benda. Jadi kalau misalnya penanya itu pengen digerakkan gitu kan, kasih aja pikiran mau ngapain di penanya itu. Nanti penanya nulis sendiri, ada tangannya pegang-pegang sendiri, ada cap-cap sendiri gitu kan. Jadi ya, jadi efektif pekerjaan dia. Jadi nggak harus memperkerjakan orang-orang yang tidak berguna gitu. Nah itu. Nah, terus ya pengumuman, kami mencari bakat terpendam. Kalau kalian merasa bakat kalian langka, datanglah ke kerajaan. Nanti kalau merasa bakat kalian terbaik dari semua orang, datanglah. Nanti kita tes langsung. Tes langsungnya oleh raja langsung. Anjay, langsung gitu. Langsung itu beberapa orang yang memang bakatnya itu OP lah, bakat OP. Terus animenya berarti sampai sini dan kita lanjut di episode ketiga karena videonya udah 8 menit, Pak. Jadi kita harus lanjut episode 3. Oke, jadi sekian lanjut video kita kali ini. Subscribe, like, share, dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan tidur, Pak. Anda melarang saya tidur, giliran kamu pengen tidur. Aku kangen